Ya, oke, baik. Untuk tampilan di layarnya sudah keluar ya? Sudah, Pak. Ya, jadi kita lanjutkan lagi untuk ini. Nah, di bagian ini, di bagian termodinamika itu, prinsip termodinamika kalau dirangkum itu ada 3 hukum ya, atau 3 aturan yang mendasari. Yang pertama adalah hukum termodinamika nol atau hukum dinamika termodinamika yang ke-0. Ini berhubungan dengan proses kesetimbangan termal atau keseimbangan panas. Jadi sebagai contoh atau ilustrasinya yang maksud kesetimbangan kalor atau kesetimbangan termal itu adalah hukum termodinamika ke-0. Misalkan ada 2 gelas, katakan ada 2 gelas, yang gelas pertama gelas tempat minum, gelas 1 nilai di dalam gelas itu ada air dengan temperatur 80 derajat Celcius, kemudian di bagian gelas kedua ada lagi temperatur yang nilainya 20 derajat Celcius. Lalu antara gelas 1 dan gelas kedua dicampurkan atau dituangkan ke dalam gelas ketiga. Jadi ada gelas 1, 2, isinya dipindahkan ke gelas ketiga yang masih kosong. Yang pertama temperaturnya 80, yang kedua temperaturnya 20 derajat. Karena ada selisih suhu atau selisih perbedaan temperatur, maka ada proses kesetimbangan. Jadi yang awalnya 80, panasnya berpindah ke 20 derajat. Jadi kalau diartikan di sini kesetimbangannya 80 ditambah 20 nilainya 100 bagi 2 menjadi temperaturnya 50 Celcius untuk nilai suhu yang berada di gelas ketiga. Gelas ketiga nilai temperatur 50 derajat Celcius. Kemudian itu adalah konsep keseimbangan termal. Lalu bagaimana dengan hukum termodinamika yang pertama? Untuk hukum termodinamika yang pertama ada namanya konsep energi dalam dan menghasilkan prinsip kekekalan energi. Jadi di bagian sini kalau pernah mendengar itu istilah ada energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi bisa berpindah dari energi satu ke energi yang lain. Itu adalah teori dari hukum termodinamika yang pertama. Kemudian karena di bagian ini adalah yang difokuskan adalah masalah, jadi kalau bicara tentang energi, energi itu banyak. Tidak hanya energi panas, tidak ada energi gerak, ada energi kinetik, ada energi potensial, ada energi magnet, ada energi listrik, ada energi kimia, dan lain-lain. Tapi karena ini adalah termo itu adalah termal, berhubungan dengan panas, jadi yang difokuskan di bagian ini dia menjelaskan atau mengartikan untuk kekekalan energinya adalah energi kalor atau energi panas. Ya, jadi hukum termodinamika pertama mengartikan atau menegaskan hubungan ekivalen perpindahan kalor dan kerja. Artinya ada kata ekivalen. Ekivalen itu kesebandingan atau kesamaan. Jadi semakin besar nilai kalor yang diberikan atau semakin besar nilai panas yang dipindahkan, maka akan menghasilkan nilai kerja atau nilai panas ya nilai kerja, nilai usaha yang juga semakin besar. Jadi kesamaan, jadi semakin tinggi nilai panas yang diberikan atau nilai panas atau nilai kalor yang dihasilkan, maka akan menghasilkan kerja juga atau nilai K atau nilai usaha itu menghasilkan juga nilai makin besar. Lalu yang hukum
termodinamika kedua. Di hukum termodinamika kedua ini memperlihatkan arah perubahan alami distribusi energi dan perkenalkan prinsip peningkatan entropi. Jadi kalau misalkan Anda tentang ada hubungan dengan entropi, ada kata entropi itu sudah masuk ke dalam teori termodinamika yang kedua. Lalu bagaimana bunyinya? Nah, ini adalah ilustrasi ya, ilustrasi dari termodinamika. Jadi karena sesuai dengan apa teorinya, jadi hukum termodinamika pertama di sini ada kata kalor ya, ada perpindahan kalor. Jadi kalau dilihat di bagian ini, kenapa piston atau shaft ini bergerak? Karena ada nilai panas. Jadi kalau dilihat di bagian di sini bisa dilihat ilustrasinya, ada warna biru muda, biru tua, kemudian kondisi merah, kemudian kondisi abu-abu. Jadi pada saat kondisi di bagian ini nilainya di sini kalau diperhatikan, lihat di bagian ini ada mengalami perubahan ya, ada perubahan warna yang awalnya misalkan dari warna biru. Nah, di sini ada warna biru, air intake artinya udara masuk. Udara itu ya udara biasa ya, namanya udara, ada nilai nitrogen, kemudian ada oksigen campuran, dia masuk ke dalam ruang pembakaran. Kemudian setelah masuk terjadi proses kenaikan temperatur. Jadi kenapa dia bisa mengalami kenaikan temperatur? Karena ada nilai kalor atau nilai panas yang dihasilkan. Lalu dari mana nilai kalor tersebut bisa diperoleh atau bisa didapatkan? Kenapa bisa menghasilkan nilai panas? Ya, diawali dari adanya bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar, lalu burn atau dibakar atau dinyalakan dengan menggunakan di bagian sini ada busi ya, atau untuk penyalaan awal. Jadi setelah terjadi penyalaan, maka ada proses kompresi dan unkompresi. Jadi panasnya bertambah, nilai kalor naik, nilai kalornya meningkat, maka tekanan meningkat. Nah, tekanan inilah yang menyebabkan atau mendorong dari silinder tersebut untuk bergerak. Jadi ketika temperaturnya bertambah atau nilai tekanannya meningkat, dia akan mendorong piston tersebut. Jadi di bagian sini akan terdorong. Lalu di bagian lain setelah dia mengalami pendorongan, maka ada dua katup ya, ada katup buka dan katup tutup. Jadi pada saat dia pistonnya terdorong, maka volumenya mengembang. Setelah volume mengembang, lalu dihisap karena ini terbuka, jadi terbuka dihisap. Inilah yang dibuangkan ke pembuangan. Kalau misalnya melihat kendaraan bermotor ya, yang namanya kendaraan bermotor, bensin, solar, bahan bakar bensin, solar, premium pertama itu selalu memiliki yang namanya knalpot atau bagian saluran pembuangan. Ya, ini yang dibuang itu adalah panasnya. Kenapa knalpot itu atau kendaraan bermotor bagian knalpot itu selalu panas ya? Karena dia membuang panas dari ada sebagian yang dia pergunakan, panas tersebut dipergunakan untuk menggerakkan piston. Kemudian ada yang sebagiannya dibuang ke lingkungan. Jadi dibuanglah ke lingkungan. Jadi sehingga dia bisa menimbulkan panas di saluran keluarnya. Nah, di bagian ini sesuai dengan tadi teorinya, untuk
Hukum pertama termodinamika, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tapi yang dilihat di bagian ini, karena ini adalah termodinamika, energi itu banyak, tapi yang difokuskan di bagian ini adalah energi termalnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah energi panasnya. Nah, panas tersebut tidak dimusnahkan tapi dibuangkan ke lingkungan. Jadi ketika sudah dibuang ke lingkungan, ya dia akan terbuang dia akan berubah lagi menjadi kesetimbangan energi dengan lingkungan sekitarnya. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Namun demikian energi tersebut dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Yang dimaksud dari satu bentuk ke bentuk lain, yang awalnya energinya tersebut adalah energi panas atau energi kalor, tetapi dirubah atau dimanfaatkan untuk menggerakkan piston tersebut sehingga menghasilkan energi gerak atau energi kinetik. Inilah yang dimaksud dengan mengubah atau melakukan konversi energi. Jadi dari energi panas dirubah menjadi energi gerak atau energi kinetik. Contohnya dalam termodinamika, ini energi yang diubah adalah panas menjadi kerja. Jadi panas yang dihasilkan atau panas yang ditimbulkan di dalam ruang pembakaran tersebut menghasilkan kerja. Ya kerjanya apa? Ya kerjanya ini memutar ini. Jadi memutar poros atau memutar engkol ini yang terhubung dengan roda atau terhubung dengan roda gigi atau terhubung dengan ban dan puli dan lain sebagainya. Inilah yang dihasilkan oleh panas tersebut untuk menghasilkan kerjanya. Kerjanya adalah menghasilkan energi gerak. Ya, jadi arti lain dari hukum satu termodinamika, kalor mengalir secara spontan. Yang dimaksud dengan kata di sini ada kata spontan itu, ya dia tidak menunggu-nunggu. Jadi artinya pada saat ada dua benda yang memiliki temperatur berbeda, misalnya yang ada benda A dengan benda B memiliki temperatur berbeda, yang satu 80 derajat, yang satu lagi 20 derajat Celcius, itu secara spontan ketika didekatkan atau ketika mengalami kontak, ya dia tidak akan melakukan pikir-pikir lagi atau menunggu waktu, misalnya menunggu waktu 1 menit, 2 menit, atau 1 jam dia baru memindahkan kalornya. Tapi ketika ada kontak, dia akan langsung memindahkan panas tersebut secara spontan dari benda yang suhunya tinggi, jadi dari 80 derajat Celcius berpindah ke 20 derajat Celcius, ke benda yang bersuhu rendah, dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikan. Misalnya yang katakanlah misalnya sudah pindah 80 derajat Celcius, terus pindah ke 20 derajat Celcius, lalu dia balik lagi ke 80. Jadi tidak seperti itu. Jadi dia akan mengalami kesetimbangan termal. Jadi 80 derajat Celcius berpindah ke 20 derajat Celcius dan mengalami kesetimbangan termal, ya tinggal diartikan di kesetimbangan. Jadi antara benda satu dengan benda dua memiliki nilai termal yang sama. Berapa nilai termal yang sama? Ya bisa dihitung 80 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius, nilainya 100 derajat Celcius, maka dibagi dua karena bendanya ada dua. Jadi nilainya 50 derajat Celcius. Inilah yang dimaksud dengan kesetimbangan termalnya. Jadi kalor tersebut mengalami kesetimbangan termal dari perpindahan yang terjadi dari temperatur tinggi ke temperatur rendah yang mengalir secara spontan dan tidak bisa mengalami perpindahan sebaliknya atau perpindahan dari 20 derajat Celcius dia kembali lagi ke 80. Tapi tidak akan mengalami seperti itu, tapi dia akan mengalami perpindahan yang terjadi secara spontan dan mengalami menimbulkan nilai yang setimbang. Yang setimbang di sini, yang dimaksud dengan setimbang adalah nilai energi kalornya atau energi panasnya. Ya, ini adalah aplikasi. Jadi kalau di bidang
mechanical engineering atau teknik mesin, itu termodinamika itu merupakan hal yang utama ya, jadi hal yang paling pokok, karena yang namanya mechanical atau teknik mesin ya, mesin, tidak ada mesin yang beroperasi pada saat dihidupkan itu dingin ya. Belum pernah menemukan misalnya menyalakan motor atau menyalakan mobil, ketika mobil itu dinyalakan atau dihidupkan tetapi mesinnya dingin. Nah, nggak ada. Jadi artinya tidak terjadi seperti itu. Artinya hal itu merupakan hal yang mendasar di mechanical engineering. Jadi pada saat mesin beroperasi atau suatu peralatan dihidupkan, apapun itu, dia akan menghasilkan kalor atau menghasilkan panas ya, sama seperti menyalakan komputer atau menyalakan PC atau menyalakan laptop ya, dihidupkan selama 30 menit atau dinyalakan selama 1 jam ya, komputer atau PC tersebut atau laptop tersebut akan terasa panas ketika disentuh. Contohnya dari aplikasi termodinamika ini adalah untuk refrigerasi atau pengkondisian udara. Jadi kalau Anda mengambil mata kuliah pengkondisian udara atau teknik refrigeran, ya base-nya atau dasarnya adalah prinsip dari termodinamika. Jadi ada panas yang dipindahkan, sehingga dia menghasilkan kerja. Kemudian pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini pasti menggunakan hukum atau teori dari termodinamika ya, apapun itu. Misalkan kalau pembangkit listrik itu menggunakan mesin diesel atau menggunakan bahan bakar batu bara ya, batu bara tersebut dipanaskan sehingga menghasilkan panas menggerakkan memanaskan air menghasilkan uap tersebut menggerakkan turbin, dan turbin terhubung dengan generator menghasilkan listrik. Lalu motor bakar, internal engine. Nah, di bagian ini atau motor bakar atau internal combustion engine ya pasti melalui proses atau tahapan termodinamika. Jadi ada kesetimbangan termal, ada hukum termodinamika. Pertama itu terjadi di internal combustion engine. Kemudian sistem pemanasan surya yang saat ini seringkali dikembangkan ya, karena untuk bahan bakar yang berasal dari bumi atau dari barang tambang itu sudah mulai berkurang. Sekarang para insinyur atau engineer itu mencoba untuk memanfaatkan tenaga matahari atau solar cell yang bisa dijadikan untuk sistem pemanasan atau juga bisa dijadikan untuk pengubahan dari panas matahari, dari solar cell dirubah menjadi energi listrik. Itu ada proses termodinamikanya yang terjadi di dalam sistem yang dibuat tersebut. Kemudian airplane atau biasa diartikan juga bisa seperti pesawat terbang Boeing, Garuda, kemudian Lion dan lain sebagainya. Bagaimana dia bisa terbang dan mendorong pesawat tersebut bisa terbang pada ketinggian misalkan sampai berapa ya ketinggian pesawat itu, bisa 1.000 kaki dengan kecepatan 800 km per jam. Jadi kecepatan gerak pesawat tersebut berselancar atau meluncur di udara itu dengan kecepatan 800 km per jam. Mobil atau kendaraan bermotor saja speedometernya itu paling tinggi 180, ini 800 km per jam. Ada juga bahkan pesawat yang bisa terbang dengan memiliki nilai Mach number mendekati atau sama dengan kecepatan suara. Jadi pesawat tersebut pada saat terbang di udara dengan kecepatan sama atau dengan kecepatan nilai kecepatan tersebut sama dengan kecepatan suara. Bagaimana dia bisa terbang dengan kecepatan yang cukup tinggi tersebut?
Ya, di dalamnya ada proses termodinamika. Jadi ada jet, turbin jet yang meniupkan udara di bagian punggung pesawat tersebut dengan kecepatan yang sangat cepat. Kenapa dia bisa menghasilkan cepat? Itu juga karena proses termodinamiknya di dalam pembakaran mesin jet tersebut, sehingga dia bisa terbang dengan kecepatan yang cukup tinggi dan lain-lain. Jadi nanti ya itu hanya gambaran saja. Jadi yang segala sesuatu yang berhubungan dengan thermal itu atau berhubungan dengan perpindahan panas pasti mengalami proses yang namanya kondisi termodinamika. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk. Ini hanya baru pengantar atau pendahuluan dari mata kuliah termodinamika. Ada pertanyaan, mungkin pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau bisa juga di on mic ya, jadi membuka mic-nya secara. Mohon izin Mas. Izin bertanya Mas. Ya, bisa dimulai. Ya kan saya kan izin bertanya Pak. Saya kan di SMA itu kan belajar itu fisika kan ada termodinamika di mana katanya hukum itu kekal gitu kan. Energi itu kekal. Oh, bagaimana sih Pak? Oh, bisa energi itu kekal, nggak bisa diciptakan gitu. Bener. Ya, oke, baik. Jadi tadi menanyakan tentang hukum termodinamika ya. Dinamika mana tadi? Dinamika yang pertama. Yang pertama. Ya, jadi di bagian ini adalah hukum termodinamika 1 ya, kalau di pelajaran SMA, pelajaran sebelumnya ada yang namanya hukum kekekalan energi, artinya energi tersebut tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, yang dimaksud di bagian ini kalau kita misalnya melihat persepsinya atau sudut pandangnya adalah energi thermal atau energi panas. Nah, energi panas atau panas itu energi atau nilai panas itu nilainya sudah ada. Jadi nilai panasnya itu sudah ada, cuman dijadikan pemicunya. Sebagai contoh, misalkan proses pembakaran katakanlah membakar kertas atau membakar kayu. Nah, di bagian itu pada saat
ada dua hal ya. Ada kalau misalnya ada namanya teori segitiga api, jadi ada bahan bakar, kemudian ada panas, kemudian ada pemicu. Jadi kalau misalnya bahan bakarnya ada, misalnya kayunya sudah ada, panasnya ada, tapi tidak ada yang memicu, tidak ada yang yang menghubungkan itu, maka tidak terjadi proses pembakaran atau tidak terjadi proses pemanasan. Nah, di bagian ini yang namanya kalornya itu sudah ada. Misalnya ya kalau misalkan panasnya itu ya misalnya membakar kayu. Kalau orang dulu atau zaman dulu sebelum ada kalau yang sekarang kan udah modern ya, orang-orang sebelumnya itu untuk menghasilkan api atau untuk menghasilkan panas dulu kalau zamannya zaman kuno atau zaman Yunani itu untuk menghasilkan kalor atau untuk menghasilkan pembakaran itu bagaimana? Dia memanfaatkan energi matahari atau panas matahari. Ya matahari itu udah ada dari kalau diartikan sejak ditarik teori-teori sebelumnya itu ya sudah ada dari zaman dulu. Panas bukan panas maksudnya sebelum matahari sebelum alam semesta terbentuk ya dia sudah diciptakan bersama dengan matahari, bumi, galaksi dan lain sebagainya. Dulu orang menghidupkan atau menyalakan api dia menggunakan energi matahari. Jadi ada kayu yang digosok-gosok di batu atau batu tersebut atau kayu tersebut atau ranting-ranting tersebut dijemur di temperatur yang panas yang sangat tinggi sehingga terjadinya proses reaksi pembakaran. Ya bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya kayu. Ya kayunya sudah ada. Artinya sudah ada, panasnya itu ya dari matahari. Lalu bagaimana pemicunya atau kondisinya? Diletakkan di tempat yang lapangan yang panas atau di tempat yang panas, maka dia akan terbakar. Kemudian dari pemahaman itu lalu dibawa ke teori ini yang di zaman modern sekarang ya. Ya tadi kalau misalnya di bagian ini. Nah, ini ada ilustrasinya ya. Jadi kalau tadi ada ilustrasi kunonya, ini adalah ilustrasi modernnya. Ini kenapa dia bisa bergerak atau bisa menghasilkan panasnya? Ya karena di sini ada pemicunya ya. Pemicunya ada udara yang masuk yang sengaja dimasukkan ke dalam ruang bakar. Jadi ada proses penghisapan, jadi ada salurannya. Kemudian ada fuel, ada bahan bakar yang diinjeksikan di ruang bakar, ada yang disemprotkan. Kemudian apakah dia langsung terbakar? Enggak. Harus ada dipicu dulu. Dipicunya dari nyala api atau nyala awal dari busi tersebut. Jadi setelah busi tersebut memercikan api, lalu dia akan terjadilah proses pembakaran yang menghasilkan energi panas. Energi panas itu apakah balik lagi ke teori tadi, apakah energi tersebut teorinya prinsip kekekalan energi, apakah panas tersebut langsung diserap semuanya atau dipergunakan? Ternyata enggak. Jadi panas tersebut ada sebagian yang dipergunakan dipergunakan untuk menggerakkan piston. Kemudian yang sisanya gimana? Apa sisanya dimusnahkan atau hilang begitu saja? Ternyata enggak. Ternyata dia buang ke saluran pembuangan atau saluran knalpot yang disalurkan ke lingkungan. Nah, di lingkungan apakah panasnya itu akan hilang? Ya, balik lagi ke teori keseimbangan energi. Jadi karena katakanlah panasnya yang keluar dari knalpot itu temperaturnya 80 derajat Celcius, ketika disemburkan dari knalpot lalu bercampur dengan suhu lingkungan atau suhu sekitarnya, suhu kendaraan bermotor misalnya sekelilingnya 30 derajat Celcius ya, nanti dia akan mengalami keseimbangan energi. Jadi panas tersebut nggak hilang, tapi dia akan membaur atau mengalami keseimbangan di energi panas tersebut. Ya, ini balik lagi ke teori hukum kesetimbangan termal atau kesetimbangan energi. Nah, dari situlah diartikan menjadi hukum kekekalan energi. Jadi energi tersebut nggak hilang. Sebetulnya energi tersebut tidak hilang, tapi dia akan
menyatu dengan energi yang lain. Jadi yang diartikan di sini adalah energi panas, karena yang energi itu kan banyak, nggak hanya energi panas, tidak ada energi kinetik, ada energi potensial, ada energi listrik, tapi karena ini adalah termodinamika, jadi kita fokus atau melihatnya untuk satu sudut pandang untuk melihat di bidang termalnya. Jadi panas yang dikeluarkan tersebut tidak musnah, tetapi dia menyatu atau bergabung dengan panas yang ada di sekelilingnya, yang masuk lagi ke hukum termodinamika ke nol, artinya kesetimbangan termal. Jadi kalau misalnya udara yang panas yang dikeluarkan dari knalpot tersebut temperaturnya katakanlah misalnya 80 derajat Celcius, lalu sekelilingnya 30 derajat Celcius, ya kalau teori hitungan kesetimbangan 80 ditambah 30 kan 110 dibagi 2. Jadi ya yang di sekelilingnya nilai suhunya sekitar nilainya kesetimbangan termal. Lalu dia akan membaur lagi dengan suhu yang ada di lingkungan dan seterusnya. Jadi panas tersebut nggak menghilang. Ya, tadi ada lagi pertanyaan yang tadi siapa yang menjawab yang menanyakan tentang hukum kesetimbangan energi. Jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi energi itu sudah ada dari penciptaan alam semesta ini. Cuman kalau dulu yang zaman Yunani atau zaman klasik dulu, orang menghasilkan panas. Kalau yang sekarang kan untuk mengeluarkan energi panas menggunakan korek api, atau menggunakan kalau yang tadi di kendaraan bermotor pemicunya adalah busi atau juga bisa menggunakan prinsip listrik. Jadi kalau melihat kompor gas, kalau pernah membongkar kompor gas atau kompor gas itu, kalau gas sebelum menyalakan kompor kan diputarkan dulu pemantiknya sudah, atau gasnya dulu disemburkan, lalu pemantiknya dinyalakan, keluarlah api dan menghasilkan panas. Jadi energi itu sudah ada dari dulu, sudah ada ya, awalnya dari situ. Kenapa dia bisa menghasilkan teori itu? Jadi energi itu sudah ada dari semenjak alam semesta ini tercipta beserta itu. Jadi dari situ ditarik ke ada namanya teori fisika klasik, kemudian ada fisika modern ya. Jadi dibawalah ke teori ini. Nah, proses pembakaran atau proses terjadinya pembakaran itu tidak akan terjadi kalau tidak ada pemicu. Jadi ada namanya segitiga api. Nanti coba aja cari di Google, baca aja apa itu segitiga api, atau nanti ada ilustrasinya. Jadi ada bahan bakar, kemudian ada panasnya, kemudian ada pemicunya. Bahan bakarnya ada panasnya ada, tapi nggak ada kontak atau tidak ada pemicunya, juga tidak akan terjadi proses pembakaran. Ya, oke, baik. Kira-kira seperti itu ya, ilustrasinya atau gambarannya, arti dari hukum kekekalan energi di dalam hal ini termodinamika pertama. Yang tadi gimana? Ada lagi pertanyaan? Ada apa di chat, Pak? Ya. Ya, ini yang berikutnya adalah pertanyaannya itu, bentar ya, saya baca dulu. Di bagian ini ditanyakan, penerapan lilin itu kan bisa merubah benda padat menjadi cair. Ya, karena energi panas, tapi kan cairan lelehan tersebut akan menjadi padat lagi, Pak, kalau terpapar udara bebas. Penerapan lilin tersebut termasuk penerapan hukum termodinamika keberapa ya, Pak? Oke, jadi mengenai lilin ya, lilin. Jadi lilin itu artinya berubah fase. Jadi yang awalnya itu kalau melihat lilin ya, atau memegang lilin atau pernah
bermain dengan lilin ulang tahun apapun itu, misalkan lilin mati lampu, wujudnya solid atau wujudnya padat. Tapi ketika dipanaskan, dia akan berubah menjadi cairan atau berubah menjadi lelehan. Lelehan atau bisa berubah menjadi cair yang sangat viskositasnya sangat rendah sehingga dia mencair. Kemudian ketika panas dihilangkan atau panas ditarik atau panas tersebut dibuang, maka dia akan kembali lagi ke kondisi awal. Yang awalnya ya berupa padat. Yang awalnya berupa padat, dia akan kembali lagi menjadi padatan. Nah, ini adalah masuk ke dalam yang jadi pertanyaan, penerapan lilin tersebut termasuk penerapan hukum termodinamika keberapa? Ya, dia bisa masuk ke dalam hukum termodinamika yang ke-0. Artinya, ya bisa dilihat di situ. Misalkan lilin tersebut dipanaskan atau dinyalakan, dihidupkan dengan korek api, menyala, lalu dia meleleh atau mencair. Kemudian ketika panas tersebut atau lilin nyala api ditiup, ditiupkan, yang di bagian atas lilin itu kan ada namanya lelehan ya, kalau misalnya memegang nyala lilin yang di dekat api itu kan ada seperti meleleh. Tapi ketika apinya ditiup atau dipadamkan, ada proses perpindahan panas dari lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan itu ya lingkungan di sekeliling lilin. Jadi sekeliling lilin itu ya nilai temperaturnya berapa. Misalkan kalau temperatur suhu kamar ya sekitar 30 derajat Celcius, ya jadi dia akan terjadi proses perpindahan lilin tersebut. Katakanlah dia meleleh pada temperatur, misalkan kalau api itu air mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius, bisa kita anggaplah dia melelehnya sama dengan air mendidih. Nah, jadi dia pada saat temperatur 100 derajat Celcius, dia meleleh, terus api tersebut dipadamkan. Nah, pada saat terjadi pemadaman itu terjadi proses kesetimbangan termal dari lingkungan ke sistem. Sistem itu ya yang ingin diamati itu ada lilinnya, kita sebut sebagai sistem. Lingkungannya adalah di sekeliling lilin. Jadi ada proses perpindahan kesetimbangan energi. Jadi yang dari temperaturnya 100, kemudian suhu lingkungannya itu 100 ditambah 130. Jadi 100 ditambah katakan suhu lingkungan 130, jadi 130 dibagi 2. Nah, apakah dia akan berhenti? Ya jelas, dia tidak akan berhenti. Dia akan mencapai kesetimbangan terus-menerus sampai lilin tersebut berubah menjadi padat. Karena nilai kalornya sudah dihilangkan, nilai sumber panas itu sudah dibuang. Artinya nyala api itu sudah dipadamkan. Jadi sisa dari nyala api yang berupa menimbulkan cairan lilin cair, temperatur lilin cair bercampur dengan suhu lingkungan, dan lingkungan juga terus melakukan perubahan atau mempengaruhi sistem, lalu dia akan setimbang, dan setimbangnya